Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG PAI UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Rizka Juliarti, guru PAI di SMP Negeri Mulyoharjo, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 tahun 2025 dari Kabupaten Musirawas yang berkuliah di UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 24114180197. Pada saat ini saya mengikuti uji kinerja PPG Batch 2 dengan membuat video real di kelas yang insya Allah pada hari ini tanggal 28 Januari 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran PAI pada fase D dengan materi mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Sekian perkenalan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelasnya dipimpin Mbak Aisyah, silahkan. Warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita membuka pembelajaran, Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang nggak masuk? Ya, Ibu panggil dulu. Aisyah, hadir. Magreba, hadir. Nabila, hadir. Datang semua ya? Nggak ada yang nggak datang ini ya nak ya? Oke, bagus. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, tolong persiapkan dulu, lihat kiri kanan kalian. Udah rapi, sampah silakan dibuang dulu. Bajunya yang belum dimasukkan silakan dimasukkan. Udah bersih, udah rapi? Oke. Nah, anak-anak, Ibu ingin mengajak kalian untuk membangun jiwa-jiwa nasionalisme dengan cara menyanyikan lagu nasional. Oke? Oke, silakan berdiri. Mbak Indah silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, Bu ngajak kalian ice breaking dulu. Ayo cari tempat yang nyaman, agak melonggar ya.
Ayo, muter. Coba kita inget-inget dulu nih minggu kemarin. Masih inget nggak pelajaran minggu kemarin itu apa? Masih. Apa nak? Tentang Asmaul Husna. Coba ibu cek ya. Asmaul Husna itu ada berapa sih? Oke, luar biasa. Pada hari libur diajak main. Diajak main sambil berlari-lari. Jangan suka menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi diri. Oke. Apa pesan dari pantun ini? Harus introspeksi diri. Iya, harus introspeksi diri. Kemudian apa lagi nak? Iya, jangan menyalahkan orang lain. Pembelajaran kita tentang mawas diri dan introspeksi diri dari dalam menjalani kehidupan, yang pertama itu peserta didik mampu menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Bagus. Iman kepada malaikat Allah artinya mengakui keberadaan dan percaya bahwa malaikat itu selalu taat kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa, anak-anak? Oke, kedua, yang diciptakan dari nur ilahi atau cahayanya Allah. Yang artinya, apa artinya? Dan milik siapa? Iya, bahwasanya malaikat itu tidak memiliki rasa angkuh ya untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus. Nah, sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, malaikat tidak pernah untuk berbuat maksiat karena malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah. Berarti yang harus kita ketahui, malaikat itu ada 10. Yang pertama, Jibril. Tugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Mikail, Israel, kemudian ada Munkar, Nangkir, Rokib, Atid, Ridwan, dan Malik. Itu nama-nama malaikat ya yang harus dan wajib kita ketahui. Nah, sekarang dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada beberapa macam jenis sifat-sifat jin. Yang pertama, diciptakan dari apa? Menyala api neraka. Nah, itu jin. Jin pun ada yang patuh terhadap Allah, kepada Allah ya, dan juga ada durhaka kepada Allah. Kemudian makhluk, kalau manusia ya, iya. Kemudian memiliki nafsu. Sekarang kita mengetahui sifat-sifat manusia, sifat-sifat kita. Berasal dari mana kita ya? Dari tanah. Kemudian makhluk kasat mata. Kalau makhluk gaib kita tidak bisa melihat ya, kita tidak bisa melihat setan, tidak bisa melihat hal-hal yang bersifat gaib. Kita hanya bisa melihat sesama kita saja, sesama makhluk hidup. Makhluk kasat mata. Seperti jin, ada yang taat, ada yang durhaka. Iya,
Kalau kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala berarti kita tergolong umat manusia atau umat yang taat kepada Allah. Kalau durhaka, kita tidak mau sholat, lalai berbuat baik, maunya bermaksiat, berjudi online, kemudian berzina, kemudian kita mencuri, hal-hal yang tidak diinginkan, membunuh, apalagi mencuri yang bukan hak kita, itu sebenarnya bukan itu perilaku-perilaku yang tidak patut dicontoh. Nah, jadi manusia itu ada dua tipe ternyata, ada yang selalu berbuat baik, ada berbuat Tapi insya Allah kita semua tidak ada yang tergolong orang-orang yang durhaka, maupun durhaka kan kepada orang tua juga bisa ya. Kalau disuruh nggak mau. Ayo Aisyah cuci piring, mak. Ayo si Intan, ayo masak, tolongin mama. Aku nggak gelem mak. Nah itu salah. Ayo mak, aku nyuci ya mak ya. Nah itu biar kita tidak durhaka. Kemudian mencuri uang orang tua, jangan. Nah itu anak-anak durhaka, tidak mengakui orang tuanya. Jangan ya. Insya Allah kita semua dijauhi dari sifat-sifat tercela. Memiliki potensi biologi seperti makan dan minum. Ya. Potensi berpikir yang dapat berubah-ubah. Hari ini A, besok B. Hari ini iya, besok enggak ternyata. Itu potensi manusia yang sifatnya berubah-ubah. Kemudian memiliki hawa nafsu. Pengen jalan-jalan, pengen ke mall, pengen ke waterboom, jadi pengennya mau punya pulsa terus. Hawa nafsunya, udah ada sepeda pengen beli motor, udah ada motor pengen beli mobil. Nah itu manusiawi. Ingat semuanya bisa terwujud asal kita bisa berusaha dan berdoa juga berikhtiar. Gitu ya anak-anak ya. Nah di sini hikmah beriman kepada Allah dibaca, motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menambahkan ada lagi hikmahnya. Meningkatkan rasa takwa. Kemudian terus kemudian menumbuhkan rasa bagus. Yuk kita, Ibu mau kasih video dulu. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu, Astagfirullah, Dodo kenapa kasih dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Sebentar aja kok Bu, cuma mengambil buku saja. Kelihatan ya? Ada Aisyah, aku kagetin saja.
kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan gajah dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah menyakiti temanmu sampai menangis. Loh, kok kakek tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau menyingkirkan gajah dari jalanan, lalu menendang anjing. Dan di ujung jalan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah, nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas menginstalkan Allah yang menandakan tibanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Akhir tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan, Dodo? Iya, kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuatan buruk Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat, ya, kek. Ketahuilah, nak, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal, kek. Ibu, maafin Dodo ya. Dodo tadi tidak patuh kepada ibu dan membuat ibu kesal. Iya dong, ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya, Bu. Loh, memangnya ada apa dengan Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo telah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh iya, bagus dong, kamu harus minta maaf. Tapi kan meminta maafnya bisa besok di sekolah, iya kan? Tidak, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Hah? Itu kan anjing yang Dodo tendang. Dodo mau minta maaf padanya, ah. Aku mau minta maaf ke malaikat. Ampun. Oke, itu video sekilas ya tentang materi kita hari ini, yaitu nama-nama malaikat Allah. Nah, anak-anak masih tetap semangat? Semangat? Tepuk semangat! Semangat! Oke, baik anak-anak, sekarang Ibu ingin membagi kelompok, ya. Ingin membagikan kelompok. Kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ada Magrepa, ada Naila, ada Dea, Eva, itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Isnaini, ada Devi, kemudian ada Aurel. Kelompok 3 ada Indah di sana, kemudian ada Selvi dan ada Ulan. Kelompok 4 ada Dani, kemudian Marlon, ada Desta dan temannya lain ya. Berarti udah duduk per kelompok di sini. Baik, Ibu bagikan LKPD. Kalian pahami apa yang ada di sini tugasnya, ya. Ada tugasnya di sini. Kalian pahami tadi video udah dipahamin ya, Nak ya? Ya, videonya tadi. Baik. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit kalian untuk mengisi ini, kemudian langsung dipresentasikan. Ya? Oke. Nih. Diisi, silakan kalian berdiskusi sesama kelompoknya, kemudian nanti kalian presentasikan. Oke? Bisa, Nana? Oke, silakan kalian diisi, diskusi. Nih. Dicari ya ininya ya, nama malaikatnya siapa apa. Itu kan ada buku panduannya itu. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Lanjut. Oke, udah selesai semuanya? Oke, sudah selesai. Sekarang kita presentasikan hasil dari diskusi kita kepada teman-teman dari kelompok lain. Udah siap untuk presentasi? Ibu kasih waktu 2 menit untuk setiap kelompok ya. Oke, kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Tegak dulu, yang baca boleh berdiri. Nanti kalau ada yang bertanya, kalian yang ini yang duduk silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya kalau ada ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Malaikat Israil. Ayat Quran surat As-Sajdah ayat 11. Terjemahan. Katakanlah malaikat mata yang sarani untuk menyabut nyawa akan mematikan kamu. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Malaikat mungkar, malaikat yang bertugas menanyai orang yang mati di dalam kubur. Malaikat nakir, apabila mayat atau salah dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dari malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu
presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1, silakan. Yuk, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang malaikat. Malaikat yang pertama Jibril. Ayat Quran surat An-Nahl ayat 102. Terjemahan. Katakanlah Rohul Kudus dalam kurung Jibril menentukan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk menggunakan hati orang yang telah beriman menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Perilaku dalam kehidupan. Mau terus mempelajari Al-Quran dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Malaikat yang kedua, Mikail. Quran surat Al-Baqarah ayat 98. Barang siapa menjadi musuh Allah melakukan malaikatnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Perilaku dalam kehidupan. Selalu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Malaikat ketiga, Israfil. Quran surat Az-Zulumat ayat 68. Terjemahan. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dihendaki dari Allah kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka sangkakala maut ketika itu, maka seketika ajal menjemput itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Perilaku dan kehidupan. Selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar siksaan kubur serta maut ketika ajal menjemput. Ada pertanyaan? Sebutkan kelompok berapa gitu. Saya dari kelompok 2. Saya sebutkan hikmah beriman kepada Allah. Boleh ulangi enggak? Sebutkan hikmah beriman kepada Allah. Ada 4 hikmah beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, memotivasi untuk memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dari diri kepada ketaatan malaikat. Yang menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan Allah dan oleh malaikat. Saya tetap optimis dalam berusaha. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui Mikail. Dan berusaha dengan optimis. Diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Malaikat Malik dijelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 yang berarti, dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhan mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Kita dapat mengambil pelajaran dari Quran surah Az-Zukhruf ayat 77 bahwa setiap perbuatan buruk akan dimintai pertanggungjawaban dan balasan. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Dijelaskan dalam Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diangkat ke dalam surga secara
apabila mereka sampai kepadanya. Dan pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. A plus buat ini. Kita kasih yuk, plus yuk. Tepuk tangan. Baik, itu presentasi dari kelompok 3. Baik, untuk kelompok berikutnya, kelompok 4. Ayo Desta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan diskusi kami tentang malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib bertugas untuk mencatat amal baik manusia. Malaikat atid bertugas untuk mencatat amal buruk manusia. Tugas dari kedua malaikat tersebut termaktub dalam surat Al-Qaf ayat 17-18. Artinya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkan yang lain, dan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Berlaku dalam kehidupan. Ayo, kelompok 4 bisa menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi surah hal maupun saat terjadinya hari kiamat. Bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan berkekal dari dunia dan siksaan sakaratul maut. Ketika ada ini merupakan permintaan kepada malaikat Israfil. Lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di dalam kubur dan dihilangkan dari siksa pun pada luka dan hidup. Mewujudkan yang perbuatan dari berbagai cermin beriman kepada malaikat kecil. Cerminan beriman kepada malaikat kecil dapat diwujudkan dengan menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang baik dan menjauhi. Terima kasih. Itulah tadi diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan ya hasil soal ya. Dijawab, Ibu kasih waktu 5 menit. Ada beberapa soal di sana, silakan kalian kerjakan dulu ya. Dikerjakan, boleh di kertas lembar nak, mandiri ini. Udah selesai? Udah? Oke, kumpul kau sudah. Mana? Udah ya? Oke. Kita simpulkan nih. Kita simpulkan hasil belajar kita hari ini. Bahwasanya iman kepada Allah adalah meyakini bahwa malaikat diciptakan oleh cahaya dan ditugaskan untuk mengatur dan mengurus semua alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu hamba Allah yang mulia, kemudian menyamar bentuk sesuai dengan kehendak, tidak pernah berhenti memuja dan beribadah kepada Allah, meningkatkan kesadaran akan perlindungan dan pengawasannya, serta memotivasi kita untuk hidup dengan lebih baik. Karena setiap amal perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat Allah. Selain itu, beriman kepada malaikat juga mengajarkan kita tentang ketaatan, kepasrahan, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dipahami nak?
Oke, luar biasa. Hari ini anak-anak ibu sangat luar biasa, sangat semangat sekali belajarnya. Ya, nah untuk minggu besok, kita belajar tentang puasa. Bagaimana perasaan hari ini nak pelajaran kita tentang mawas diri dan introspeksi diri? Senang, kita punya pengalaman baru, pelajaran baru bahwa hidup kita harus bisa introspeksi diri, bisa melihat dan cermin kita, jangan selalu menyalahkan orang lain. Introspeksi diri dan juga mawas diri. Paham anak-anak? Oke, bagus. Ice breaking dulu, oke? Oke. Yuk, kita tepuk semangat. Jangan lupa ya, besok belajar, dibuka bukunya ya nak ya, tentang pelajaran kita minggu besok. Dibaca, kalau ada yang penting silakan kalian buka, dibaca, dicatat, kemudian dipahami, jangan cuma catat-catat aja, dirangkum-rangkum aja. Ya, paham materi hari ini? Luar biasa sekali untuk materi kita hari ini ya nak ya, bahwa hari ini dengan cara kita belajar dengan mawas diri dan introspeksi diri, kita akan selalu menjadikan diri kita agar lebih baik. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah.